Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM 11200021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peradilan pada masa Rasulullah sampai pada masa Turki Utsmani dengan tema saatnya yang muda yang berbicara sejarah. Peradilan pada masa Rasulullah. Penerapan hukum pada masa Rasulullah berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pada masa ini terbagi menjadi dua fase, yakni fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Fase Makkiyah berlangsung selama 13 tahun, yakni pada fase kerasulan sampai hijrah. Pada fase ini pemerintah dan perundang-undangan belum dibentuk. Fokus Rasulullah pada fase ini adalah menanamkan akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Selain itu, dalam surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual amaliyah, akan tetapi banyak membahas persoalan doktrin, teologi, dan akidah. Berikutnya adalah fase Madaniyah. Fase Madaniyah berlangsung dari hijrahnya Rasulullah sampai wafat. Pada fase ini tata pemerintahan sudah ada. Rasulullah memiliki multi peran, yaitu sebagai sultah tasyiriyah, sultah tanfisiyah, dan sultah qadaiyah. Proses peradilan pada masa Rasulullah berlangsung sederhana, lebih tepatnya bersifat fatwa dengan model tanya jawab. Belum ada tempat khusus untuk menyelenggarakan peradilan. Sumber rujukan yang digunakan ada dua, yakni Al-Quran dan ijtihad Rasul. Yang kedua, peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin umat Islam selama 2 tahun. Peradilan pada masa ini kurang lebih sama dengan peradilan pada masa Rasulullah. Pada masa ini konsentrasi tertuju pada memerangi orang-orang yang murtad dan pembangkang. Selain itu, masalah yang muncul masih sedikit, karena pada masa ini kekuasaan Islam belum luas. Pedoman hukum yang digunakan adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad sahabat. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab. Khalifah Umar memimpin umat Islam selama 10 tahun. Pada masa ini wilayah kekuasaan Islam luas dan tugas pemerintahan pun beragam. Khalifah Umar mengangkat hakim, membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian sengketa harta benda, sementara perkara pidana terkait hukum qisas ditangani khalifah dan penguasa daerah. Khalifah Umar juga melarang hakim menerima bingkisan dalam bentuk apapun dari orang yang berperkara. Pada masa ini terdapat Risalatul Qadha yang berisi prinsip atau pedoman beracara bagi hukum. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dusur peradilan. Pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, sistem peradilan mengikuti khalifah sebelumnya. Pada fase ini peradilan sudah dilaksanakan di sebuah gedung. Pengangkatan naib qadhi untuk membantu tugas hakim. Pengangkatan pejabat administrasi dan penyempurnaan administrasi peradilan. Pemberian gaji untuk hakim dan stafnya berasal dari Baitul Mal. Kelemahan pada masa ini adalah hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Yang pada masa Ali bin Abi Thalib, sistem peradilan mengikuti langkah khalifah sebelumnya. Pada masa itu Khalifah Ali menggagas ketentuan-ketentuan atau kriteria seorang hakim. Khalifah Ali juga memberikan petunjuk pengangkatan hakim. Orang yang dipandang utama bukan berpenghidupan sempit, harus wibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja sempurna. Pada masa ini suhu politik memanas dipicu persoalan internal umat Islam, sehingga banyak pemberontakan dan peperangan. Kesimpulannya adalah pada masa Khalifah Rasyidin, peradilan tidak beda jauh dengan peradilan pada masa Rasulullah, yakni masih bersifat tanya jawab atau fatwa. Kemudian membahas tentang peradilan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berdiri setelah adanya peristiwa Amul Jamaah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan.
Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun. Pada masa ini, hakim memutuskan perkara ijtihadnya sendiri yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Lembaga peradilan belum dipengaruhi oleh penguasa atau tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Hakim Bani Umayyah adalah figur yang adil dan memiliki kemampuan berijtihad. Hakim bebas berijtihad dan memutuskan perkara sesuai kemampuannya. Keputusan qadhi tidak bisa dibatalkan oleh qadhi lain. Artinya, ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad. Pedoman yang digunakan adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad sahabat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz terjadi transformasi besar-besaran. Dimulai dari badan peradilan seperti Waliyatul Muzalim, penegak supremasi hukum, manajemen penjara, dan perbaikan keadaan para narapidana. Umar bin Abdul Aziz terkenal sangat adil terhadap dirinya sendiri ketika ada kasus yang mengenai dirinya. Tidak hanya itu, beliau juga menegakkan keadilan kepada siapa saja, baik keluarganya maupun pejabat di bawah kekuasaannya. Kemudian, peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Perkembangan peradilan pada masa ini terbagi menjadi dua masa, yakni masa Abbasiyah 1 dan masa Abbasiyah 2. Masa Abbasiyah 1 adalah masa kejayaan Islam, namun taksub mazhab sangat kuat. Pelaksanaan hukum Islam berjalan sesuai menurut mazhab yang berlaku sesuai dengan apa yang dianut oleh penguasa atau masyarakat setempat. Di Irak misalnya, hakim memutuskan perkara sesuai dengan mazhab Abu Hanifah. Hakim di Maghribi dan Syam memutuskan perkara sesuai dengan mazhab Maliki. Sementara di Mesir, hakim memutuskan perkara sesuai dengan mazhab Syafi'i. Pada masa ini juga dibentuk Qadhi al-Qudhat, hakim atau jaksa agung, yang berkedudukan di ibu kota negara. Orang pertama yang menjabat Qadhi al-Qudhat adalah Abu Yusuf. Hakim pada saat itu mengenakan ammamah, yakni serban yang melilit kepala hitam yang diikatkan pada topi hitam panjang yang melekat di kepalanya, dan jubah hijau khas Persia. Keistimewaannya pada masa ini antara lain diciptakannya lembaga yurisdiksi seperti kepolisian, mazalim, Qisas, Hisbah, Dar al-Harb, Baitul Mal. Berikutnya, masa Abbasiyah 2. Masa ini adalah masa krisis sosial, politik, budaya, agama, dan lain-lainnya. Pada masa ini juga berjangkitnya penyakit alwan dan hilangnya semangat ijtihad. Kekuasaan hakim menjadi lemah karena lemahnya pemerintahan. Kerusakan pun terjadi dalam bidang peradilan, seperti adanya sogok menyogok, penegak hukum yang berkepribadian buruk, dan kesaksian palsu. Selain itu, hakim diperintahkan untuk memutuskan perkara yang sesuai dengan mazhab-mazhab yang berkembang. Hakim tidak lagi memiliki kebebasan berpikir dalam menyelesaikan dan memutuskan persoalan-persoalan yang muncul, seakan-akan dikebiri dan terbelenggu oleh norma yang sudah ada. Kemudian pada masa peradilan, masa Turki Utsmani. Turki Utsmani berdiri pada tahun 1299 Masehi. Setelah runtuhnya Bani Abbasiyah di Baghdad oleh bangsa Mongol, Turki Utsmani berkuasa selama 6 abad. Pada awalnya Turki Utsmani tidak menganut salah satu mazhab, kemudian menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Secara garis besar, hukum pada masa ini terbagi menjadi dua, yaitu masa Tanzimat dan pasca Tanzimat.
Pada masa Tanzimat, Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan sebagai kepala pemerintah dan khalifah yang dibantu dengan 2 pegawai tinggi, yakni Sadrazam untuk urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Bentuk peradilan pada masa ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama al-juz'iyat, mahkamah biasa atau rendah. Tugasnya yaitu menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Yang kedua, mahkamah al-istinaf atau mahkamah banding. Tugasnya yaitu meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Dan yang ketiga, mahkamah al-tamyiz al-naqwa al-ibron atau mahkamah tinggi yang berwenang mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Dan yang keempat, mahkamah al-istinaf al-ulya atau mahkamah agung, berada langsung di bawah pengawasan sultan. Pelaksanaan peradilan tidak maksimal karena intervensi pemerintah sangat kuat. Bahkan sistem peradilan dikuasai oleh pejabat pemerintah, sehingga belum tampak permisahan antara urusan agama dan pemerintah. Selanjutnya adalah masa pasca Tanzimat. Pada masa ini, kekuasaan yudikatif Sadrazam juga dialihkan kepada Syekh al-Islam. Syekh al-Islam diberikan wewenang untuk mengurusi permasalahan yang berkenaan dengan syariat Islam. Sedangkan di luar syariat diatur oleh Dewan Perancang Hukum yang diadopsi dari Eropa berupa Al-Nizam Al-Qadha Al-Madani atau Undang-Undang Peradilan Perdata. Berikutnya kodifikasi hukum perdata. Kodifikasi undang-undang diawali dengan dibentuknya kepanitiaan yang beranggotakan 7 orang ulama yang diketuai oleh Ahmad Judat Pasha. Kepanitiaan tersebut dapat melahirkan kodifikasi undang-undang perdata yang disebut dengan Majalatul Ahkamil Adliyah. Kitab undang-undang tersebut terdiri atas bagian muqaddimah 16 kitab dan 1651 pasal. Isi yang tertuang dalam muqaddimah itu sendiri terdiri atas 100 pasal yang memuat tentang prinsip-prinsip umum, sedangkan isi yang termaktub di dalam ke-16 kitab tersebut adalah al-ba'i, ijarah, kafalah, rahan, amanah, hibah, syirkah, wakalah, sul, ibra, hawalah, syuf'ah, hukum acara, pembuktian, gugatan, peradilan, pengakuan bukti, dan sumpah. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.